Semua. Untuk link absensi sendiri akan kami kirimkan setelah 30 menit sebelum acara selesai. Maka dari itu kepada Bapak dan Ibu semua kami harap agar segera bergabung dan juga kita akan memulai acara webinar pada kesempatan kali ini. Demikian. Selamat datang kepada narasumber kami pada webinar penanganan masalah penyalahgunaan nafza di Yayasan IPWL Lentera. Bapak Sunardi, selamat datang Bapak. Mohon izin Bapak untuk webinar kali ini apakah sudah bisa dimulai? Suara saya terdengar dengan jelas ya, para hadirin. Jelas. Baik, izinkan saya untuk memulai Bapak. Mohon izin sebelumnya. Untuk para audiens, suara saya sudah terdengar. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya sudah aman ya? Baik, izinkan saya untuk memulai. Sebelumnya izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu sebelum memulai acara webinar pada kesempatan kali ini. Oh, suaranya kresek-kresek. Oke, coba saya. Terima kasih banyak atas konfirmasinya. Baik, sudah jelas ya suaranya? Oke. Air beriak tanda tak dalam. Air bening seperti berian. Izinkan dia ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat narasumber webinar Sekolah Inovasi Peksos dan juga hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang insya Allah tidak akan mengurangi takzim atau rasa hormat yang begitu sangat saya muliakan. Di awal kata, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan webinar Sekolah Inovasi Peksos tahun 2024. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, izin ta'aruf, saya Tubagus Muhammadur Imtihan, mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang pada kesempatan kali ini bertugas menjadi moderator di webinar Sekolah Masih Peksos pada tanggal 5 Oktober tahun 2024. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya untuk mengenalkan narasumber tercinta kita di tengah-tengah kita.
Bapak kita tercinta ada Bapak Sunardi. Beliau merupakan Ketua Yayasan IPWL Lentera Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selamat datang Bapak. Pada kesempatan ini beliau akan mengisi dan juga memberikan materi yang berjudul Penanganan Masalah Penyalahgunaan Nafza di Yayasan IPWL Lentera. Pada Bapak Sunardi, disilakan untuk memberi. Terima kasih Mas Tubagus atas kesempatannya. Kita selamat pagi semua. Semoga kita diberi kesehatan dan kerahmatan kepada kita sehingga kita bisa tetap muka melalui webinar di seminar apa itu? Kita mulai aja Mas ya. Siap, monggo Bapak. Mohon izin. Disilakan Bapak. Jam dulu Pak. Apa? Harus di ACC. Belum, Bapak mohon izin. Untuk PPT-nya belum muncul, Bapak. Bentar Mas ya. Harus di ACC dari sini. Dari yang buat hotnya. Biasanya langsung bisa disetting. Nah, bisa. Selamat pagi. Kita mulai dari Lentera. Tapi perlu harus di sini. Pertama dong. Karena saya lebih kurang foto-fotonya. Baik, mohon izin, Bapak, apakah ada kendala untuk share screen dari materinya? Bentar Mas, itu proses. Baik, baik, Bapak. Kami tunggu. Terus muncul enggak? Apa? Nanti kalau bisa. Tinggal bawah sana. Nah, Ya Mas ya.
Baik, sudah Bapak, sudah terlihat dengan jelas. Kita sharing aja Mas ya untuk sharing pengalaman yang kita lakukan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia. Yayasan Lentera Bangsa Indonesia berdiri pada tahun 2017. Yang kenapa kita mendirikan suatu lembaga yaitu karena adanya kasus penggunaan nafsa yang merajalela di Kabupaten Sragen. Sebelumnya ada yayasan, karena di Sragen pun belum ada yayasan rehab, sehingga kita prihatin, sehingga pada tahun 2017 kita mendirikan sebuah lembaga yang awalnya kita mempunyai bangunan ukuran 5 kali 7,5, dan sampai sekarang sudah mempunyai 7 kamar. Fungsi pokok dan peranan itu mensosialisasikan pelayanan rehabilitasi sosial, korban penyalahgunaan nafsa. Yang kedua itu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan nafsa. Ketiga itu memberikan advokasi kepada masyarakat, keluarga. Masih atas. Pendidikan tempat rujukan lain dinas sosial, kepolisian, pengadilan, kejaksaan kabupaten Surakarta sebagai tempat penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial dengan nafsa. Menjalankan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial penggunaan nafsa. Dari disitulah Mas, kita melayani adik-adik atau teman-teman yang melakukan yang salah pergaulan, sehingga kita membuka suatu lembaga atau layanan yang berbasis masyarakat dan sangat ingat dasar hukumnya. Ini teman-teman sudah lebih paham dari sosial, karena latar belakangnya sosial, kalau saya tidak ada latar belakang sosial. Tahapan yang kita lakukan yaitu tahapan rehabilitasi sosial, yaitu penerimaan awal, intake assessment, rencana intervensi, biopsikososial, rehab biososial, teknis, dokumentasi bila perlu, rehabilitasi sosial, bimbingan fisik, bimbingan mental, spiritual, bimbingan vokasional, dan sebagainya. Yang kita lakukan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia itu seperti ini Mas, yang kita lakukan. Berorganisasi, kerjasama, Halo, selamat siang. Siang Bapak, mohon izin. Bagaimana Ya, Bapak? sinyal suara masih terdengar Mas ya? Suaranya agak sedikit redup Bapak, agak sedikit kecil, bisa untuk lebih dekat dan juga PPT-nya boleh ditampilkan lagi Bapak. Siap. Siap, terima kasih Bapak.
Diganti ya? Muncul nggak? Atau ganti kelas? Ganti. Ganti. Ganti dulu kayak gimana dulu? Baik, untuk PPT-nya sudah nampak. Mohon izin Bapak untuk diperbesar dan juga di-share bagian yang ingin disampaikannya Bapak. Sudah kita fokusnya ke mana? Nggak muncul. Enggak. Nah, terus, Ya bisa terus. Apa minta Mas aja yang share? Mas kira-kira bisa minta di-share dari situ nggak bisa Mas? Bisa Bapak, mohon izin bisa saya bantu untuk share dari sini Bapak. Untuk itu boleh dikirimkan ke nomor saya Bapak. PPT-nya kirim ke Mas ya? Boleh minta nomor saya Mas? Boleh Bapak, izinkan saya kirim untuk di chat di room chat ya Bapak. Sudah saya kirim lewat direct message Bapak. Baik, untuk menunggu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suradi, sebelumnya kami ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di webinar Sekolah Inovasi Peksos pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah hadir juga membersamai kita semua untuk mengisi materi webinar Sekolah Inovasi Peksos pada tanggal 5 Oktober tahun 2024 ini. Nampaknya ini memang sangat menarik sekali ya Bapak dan Ibu untuk pembahasannya yang kental sekali dengan study case ataupun problem based learning dan di mana ini sudah ada tempatnya gitu loh. Ini sudah sama-sama kita ketahui juga bahwasanya memang penyalahgunaan nafza ini merupakan hal yang sangat krusial sekali, hal yang sangat berbahaya bila mana nantinya menjadi salah satu habit yang ada di kalangan pemuda. Maka dari itu perlu adanya pembahasan secara komprehensif dan juga holistik. Dan ini kita sudah bersama narasumber yang hebat juga, narasumber yang akan mengisi materi dan memberikan pengalamannya secara langsung di lapangan di yayasan yang beliau dirikan juga. Maka dari itu diharap kepada Bapak dan Ibu sekalian dapat menyimak materi yang akan beliau sampaikan. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu semuanya. Mohon izin untuk materi
YLBI pada kesempatan kali ini. Baik, suara saya sudah terdengar dengan jelas Bapak Ibu semuanya ya. Mohon izin supaya kita sama-sama memahami juga materi yang akan disampaikan. Baik, izinkan saya untuk share screen. Dan semoga pada kesempatan kali ini materi yang disampaikan dapat diterima dan juga dapat bermanfaat bagi khususnya pun bagi Bapak dan Ibu sekalian pada umumnya. Baik, mohon izin Bapak sudah saya terima materinya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, untuk tampilannya apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Bapak mohon izin apakah sudah terlihat Bapak untuk tampilan PPT-nya? Sudah. Baik, silakan Bapak untuk disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak ada gangguan teknis. Selamat pagi menjelang Ya, yang harus ngerain aja. Susah. ya, inilah tempat kami yang untuk menaungi anak-anak atau teman-teman yang mengalami salah paham tentang penggunaan narkoba sehingga dia mengalami gangguan fungsi sosial grup. Ya, dasar dari berdirinya Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yaitu Perkemensos nomor 184 tahun 2011, Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS, adalah suatu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Alhamdulillah, Yayasan Lentera Bangsa Indonesia sudah berbadan hukum. Yang kedua yaitu keputusan Menteri Sosial nomor 43 garing HUK garing 2020 tentang lembaga rehabilitasi sosial dan zat aditif lainnya sebagai institusi penerima wajib lapor bagi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Tiga yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 7 tahun 2021 tentang atensi rehabilitasi sosial. Dasar operasional kita, akta notaris, NF dan sebagainya tahun 2026, sebagai Menteri nomor sekian, tanda Yayasan Dinas Sosial Kabupaten Sragen nomor sekian. Dilanjut Mas. Ya, secara singkat Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yaitu tahun 2027 sebetulnya Mas melatari belakang tentunya satu kasus nafsa yang merajalela yang ada di Kabupaten Sragen, dan di tahun itulah Yayasan Lentera Bangsa Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat karena kepedulian, rasa prihatinnya generasi kita yang akan datang. Banyak yang terjadi penyalahgunaan
resep-resep dokter yang digunakan adik-adik untuk dijual belikan di lingkungan sekitar. Bahkan hari ini semalam pun ada penangkapan 3 tersangka anak-anak di wilayah Sragen. Kami dulu awalnya berbentuk rumah ukuran 5 kali 7,5, lebar, panjang 1,5, dan sekarang belum ada lengkap. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mempunyai 7 kamar. Jangan lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, kami di yayasan kita mempunyai fungsi kita yaitu mensosialisasikan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa, yaitu dengan kita melakukan kegiatan di berbagai tempat, baik di tingkat arisan, perkumpulan di kelurahan, bahkan kita melakukan deklarasi anti narkoba di tingkat kecamatan dan sebagainya, sosialisasi di PKK, di SD dan sebagainya. 2, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan nafsa, itu kita memberikan ketika ada anak-anak yang atau keluarga yang meminta untuk mendapatkan pelayanan, kita menyediakan 24 jam, baik dari pemerintah maupun polisi maupun keputusan secara inkrah pengadilan negeri. Memberikan advokasi ya kepada masyarakat, keluarga dan instansi terkait. Kita sampai mendampingi ketika ada korban, karena dia memang betul-betul dia sebagai pengguna, kita berusaha mendampingi anak korban untuk mendapatkan apa yang dia harus dapatkan sesuai amanah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Salah satu tempat tujuan, kejaksaan, lembaga dinas sosial, kepolisian, pengadilan, dan atas Surakarta yang banyak anak-anak yang berhadapan hukum melakukan tindakan. 5, sebagai tempat penelitian dan pengembangan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa. Kemarin ada teman-teman dari UNS dari Solo yang melakukan penelitian untuk peningkatan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan nafsa di wilayah Solo. Itu kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, pelayanan rehabilitasi sosial korban penggunaan paksa. Bisa dilanjut, Mas? Bisa dilanjut, Mas? Nah, tahapan-tahapan rehabilitasi sosial yaitu penerimaan awal, intake, asesmen, terus rencana intervensi, intervensinya biopsikososial dan spiritual, nah, pra-rehab, bio, cek medis, sertifikasi bila diperlukan. Rehabilitasi sosial meliputi bimbingan fisik, mental, spiritual, bimbingan vokasional, dan resosialisasi dan bimbingan lanjut dan koordinasi. Yang kita lakukan di sini ya anak-anak, dan kita dibantu sama teman-teman dari tenaga medis, kita juga ada, alhamdulillah,
dari teman-teman Peksos juga alhamdulillah juga ada, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita lengkapi misalnya ilustrasi dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Ya, program kerja kerja yang bulanan yang ada di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yaitu melakukan screening singkat. Ada beberapa 13 item, tes urin tes, asesmen awal, asesmen lanjutan, konseling, konfes, dan sebagainya. Yang seperti ini kita lanjutkan, Mas. Diskusi mawon. Yang strukturnya yang ada di lembaga kami yaitu ada ketua. Kalau dokter kita masih melakukan kerjasama karena ketika kita perlukan atau apa kita rujuk ke dokter dari puskesmas. Tenaga medis kita adanya baru perawat. Administrasi sudah ada, alhamdulillah. Hukum sudah ada, psikologi, manajer program kerja sosial, konselor ada. Lanjut. Nah, kerjasama yang dilakukan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia itu PKBM Harapan Gemolong itu untuk melakukan pembinaan pendidikan non formal karena ada usia yang masih layak untuk sekolah, kita sekolahkan di umum. Kalau yang sudah berumur sudah melalui batas, ya kita melakukan titipkan di PKBM Harapan Gemolong. Itu yang kedua LPK Dian itu untuk setir mobil, karena ada teman-teman melalui asesmen yang ada di Lentera, kita berikan kegiatan bermobil yang di wilayah Sragen. Bahkan di lembaga kami kita menyediakan untuk menjahit dan sablon yang ada di dalam lembaga. Yang ketiga itu lapas, kadang kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada teman-teman di dalam lapas Sragen. Nah, Bapas yang keempat itu Bapas kelas 1 Surakarta, itu anak-anak yang berhadapan hukum. Berhadapan hukum yang dilakukan bagi korban atau pelaku. Anak di wilayah kerja Bapas Surakarta biasanya dirujuk di lembaga kami untuk dilakukan pembinaan di dalam, baik dari tingkat penyidikan sampai putusan. Kalau yang dinas sosial sering dulu melakukan hasil dari tangkapan Satpol PP dan ditaruh di rumah singgah, rumah singgah sementara yang dipunyai dinas sosial, karena ada keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga dititipkan di lembaga Lentera untuk melakukan pembinaan lebih lanjut. Yang keenam yaitu kita bekerja sama dengan Puskesmas Kanon, yaitu untuk dilakukan pengecekan pertama, itu biasanya yang kita lakukan tes HIV, tes hepatitis, dan yang tiga itu Mbak ya,
hepatitis, HIV, sama TB. Karena 3 klaster itu yang sangat jadi dasar kita karena untuk pencegahan pengecekan awal. Yang ketujuh yaitu kerjasama dengan BNNP Jawa Tengah. Karena di BNNP itu kita setiap tahun dapat untuk peningkatan mutu SDM untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di BNN untuk kurikulum 1 sampai 15 berapa itu. Ya, yang ke-8 itu penunjukan Gria Pipaya, itu sebagai tempat atau wadah bagi teman-teman yang penyalahgunaan, karena Gria Pipaya di sini juga. Yang ke-9 yaitu Rutan Boyolali, yang Rutan Boyolali kita melakukan untuk memberi pemateri terhadap teman-teman yang melakukan pelanggaran pengedaran narkoba yang ditahan di sana untuk pencegahan lagi, untuk tidak pengulangan lagi, untuk penguatan materi. Yang ke-10 yaitu kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sragen sebagai tempat wadah Bali Rehab Adiaksa. Karena Sragen belum ada sehingga melakukan kerjasama dengan Yayasan Lentera untuk jadikan tempat rujukan bagi korban penyalahgunaan nafsa wajib direhab, bukan dipenjarakan. Karena ketika dia sebagai pengguna, ketika itu dimasukkan dalam skup lebih luas, dia akan menjadi lebih pintar karena lingkungannya itu sebagai bandar dan sebagainya. Itu bisa dilanjut. Yang kita tangani sementara dari tahun ke tahun seperti ini, yang kurang lebih sudah 371-an, dan yang sudah mandiri kurang lebih dari 100 klien yang sudah usaha sendiri, kan lainnya masih bekerja. Yang sekitar 100-an lebih itu sudah berusaha, ada yang menjahit, ada yang bengkel, ada yang tukang elas, ada yang buka usaha mebel, yang bikin kursi dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin ada bantuan stimulus dari Kementerian Sosial sehingga teman-teman menjadi lebih kuat dalam perekonomian dan sebagainya. Mungkin bisa lanjut, Mas. Ini salah satu akreditasi lembaga kami. Monggo lanjut, Mas. Alhamdulillah teman-teman yang ada di sini juga sudah ikut serta bersertifikasi dan ikut pelatihan. Monggo, Mas, lanjut. Ini salah satu kegiatan yang ada di kegiatan Lentera, yang ada asesmen konseling individu, murni meeting, bimbingan keagamaan, bimbingan fisik, olahraga, dan open class. Monggo, Mas, lanjut, Mas. Ini salah satu kegiatan kita yang ada di Lentera. Monggo. Ini ada yang bimbingan kreativitas, ada yang motong rambut,
seminar edukasi, visit yang dilakukan teman-teman pendamping ke salah satu rumah dari klien kita, dan ada pemeriksaan kesehatan bersama teman-teman UNS, dan Family Sport Group yang dilakukan di Yayasan Mentera, dan bantuan atensi tambahan nutrisi yang diberikan dari Kementerian Sosial. Monggo Mas, lanjut. Inilah dari bantuan Kementerian Sosial. Konseling kelompok juga kita sudah lakukan, kepribadian, bimbingan kepribadian juga kita lakukan dengan menggandeng salah satu teman dari Pak Babin dari Kodim, dan bimbingan kerohanian pun juga kita kadang sering memanggil Pak Ustadz untuk memberitahu tausiah kepada teman-teman yang ada di dalam lembaga. Mahasiswa melakukan PKL untuk memberikan permainan dan sebagainya, dan ini adalah salah satu anak yang masih sekolah, karena kebanyakan yang ada di Lentera itu masih di bawah umur, Pak. Jadi kita lakukan advokasi untuk anak tetap sekolah, dan kita antar jemput ketika awal dan berangkat, kita lakukan pengantaran. Ketika waktunya pulang, kita koordinasi dengan wali kelas untuk memberitahu 20 menit sebelum kepulangan untuk persiapan menjemput. Monggo lanjut, Mas. Ini teman-teman membuat buket bunga yang diberikan oleh pendamping untuk diajari buket, dan bimbingan lintas yang mahasiswa UNS untuk membuat apa itu sabun cuci, kayak sunlight dan sebagainya untuk cuci piring. Nah, ini ada yang belajar, pendampingan belajar anak sekolah, dan ada sidang di dalam yang dilakukan sidang online dari Pengadilan Negeri Karanganyar juga, dan kita sosialisasi di berbagai SMA Kelurahan Tanon, dan sosialisasi mengembat padas yaitu dengan bersama BNN Surakarta. Lanjut, Mas. Bisa dilanjut, Mas. Nah, ini untuk kegiatan yang di luar lembaga. Ya, sosialisasi untuk pencegahan pun seperti ini, sampai bahkan kita ikrar desa tangguh bersinar di desa Tanon, dan di sekolah kita juga gempar sosialisasi di sekolah negeri, baik negeri maupun swasta yang di Kabupaten Sragen, baik SD, SMP, SMA, kita sudah lakukan di Kabupaten Sragen. Saya lanjut, Mas. Ya, jadi seperti itu yang kita mungkin buka sesi tanya jawab aja, Mas, ya. Karena kalau saya sendiri sebagai penanggung jawab, sehingga lebih detail itu dari teman-teman pendamping. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materi yang sungguh luar biasa sekali.
yang dimana rencana ataupun bahtera IPWL Yayasan Lentera Bangsa Indonesia ini memang sudah sangat eksis ya Pak ya, dengan berbagai macam kegiatannya, dan semoga dari IPWL Yayasan Lentera Bangsa Indonesia ini yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial korban penyalahgunaan nafsa akan tetap eksis dan memberikan dedikasi terbaik untuk nusa bangsa dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, mohon izin Bapak, selanjutnya kita akan sama-sama memasuki sesi tanya jawab yang dimana sesi tanya jawab ini diberikan kepada audiens dengan 3 termin. Di setiap terminnya itu ada 2 orang penanya. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan yang mungkin ini masih penasaran nih dengan IPWL Lentera Bangsa Indonesia ini, sungguh terinovasi sekali dan juga sungguh terinspirasi sekali. Maka dari itu disilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan disampaikan kepada Bapak. Mangga Bapak Ibu boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, ada Ibu Ana. Baik, disilakan. Mangga Ibu Ana untuk on cam terlebih dahulu dan disampaikan pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Terima kasih Akang moderator. Izin bertanya, Bapak, terkait nafsa. Saya pekerja sosial di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ada kasus beberapa bulan yang lalu ada pasien dengan kanker prostat usia 23 tahun. Pasien ini ternyata dari lembaga pemasyarakatan ditangkap karena ketergantungan obat dengan usia 23 tahun. Jadi pada saat itu datang ke Darmais karena kankernya. Tetapi setelah digali masalah-masalahnya, pasien ini dari daerah. Yang saya kerjakan adalah memfasilitasi pasien ini ke rumah singgah supaya dia dekat kontrol untuk ke rumah sakit. Tetapi yang jadi masalah adalah karena dia pengguna nafsa, sering akhirnya dikawal oleh sipir ya yang di LP, sehingga memang kelihatan orang banyak ya, karena memang dijaga oleh sipir gitu di rumah sakit itu. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana support sistem yang terbaik untuk pasien ini, Pak, karena dia memang pengguna nafsa, pasien dari daerah. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya dari Bu Ana. Terima kasih banyak, Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dan juga berasal dari mana? Sekali lagi, Ya, Ibu, mohon izin. izin Kang, saya Ana Roliana Haryanja. Saya itu pekerja sosial di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Barat. Saya sudah 30 tahun menjadi pekerja sosial di medis, sehingga memang selama ini kami menangani pasien-pasien yang ya dari daerah dengan masalah-masalah psikososial, dengan masalah-masalah yang keterbatasan dalam pekerjaan sehingga mereka harus dipecat, sehingga ya peran si pekerja sosial harus berkoordinasi atau menjembatani ke tempat pekerjaannya. Tetapi memang beberapa bulan lalu kita mendapat pasien dari lembaga pemasyarakatan Cipinang. Jadi pasien itu dititipkan ke Darmais karena kanker prostat.
dengan usia 23 tahun. Memang saya melihatnya kasihan sebenarnya kok harus dijaga sama sipir, kok nggak boleh sama keluarga gitu ya. Maksud saya kan dia juga berhak atau mempunyai apa hak untuk didampingin keluarga saya kira gitu. Jadi waktu itu sih memang saya sempat diskusi sama si lembaga pemasyarakatannya supaya keluarga saja yang dampingi biar menjadi tanggung jawab kita di rumah sakit gitu ya. Tapi memang eh, karena memang pasien ini apa namanya pengguna dan apa namanya yang jualin gitu loh. Jadi dari daerah, tapi dia ketangkapnya di daerah Tangerang. Pasien ini dari Lampung. Jadi saya memang em, sempet ngarepin keluarganya itu memberi dukungan support family-nya lebih bagus dengan keluarga kalau saya waktu itu. Tapi memang karena aturan dari lembaganya memang harus mereka karena ini masih di bawah tanggung jawab LP gitu. Jadi saya mungkin harus belajar lagi nih bagaimana meningkatkan atau metode apa sih yang kita bisa berikan supaya support family-nya lebih lebih baik gitu ya. Mungkin itu aja Kang, makasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana atas pertanyaannya langsung sungguh luar biasa sekali. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari berbagai macam latar belakang yang sudah disebutkan dan sudah diceritakan dengan jelas juga oleh Ibu Ana terkait permasalahan klien yang mengidap nafsa juga pun menyebarkan. Dan pertanyaannya mungkin bisa di garis besari Bapak mohon izin bagaimana support system terbaik dan metode apa yang diberikan kepada klien agar nantinya klien ini dapat menemukan support system terbaiknya. Mungkin demikian Bapak bisa ditanggapi terlebih dahulu. Baik, halo Bapak, apakah masih tergabung dan sinyalnya stabil? Mohon izin Bapak. Ya, kita mencoba menjawab Mas ya Siap. kepada pertanyaan Ibu Ana tadi yang sebagai pekerja sosial Dr. Darmais yang terkait yang ditangani di usia 20 tahun, 23 tahun yang sebagai warga binaan LPG Minang ya, kalau nggak salah. Apa? Yang pertama kita yang lakukan yaitu sebagai pekerja sosial itu koordinasi dengan Kasih Binadik, Kasih Tahanan, dan menghubungkan ke keluarga untuk meminta yang biasanya yang kita lakukan di Sragen Mas ya, kita coba biar sama-sama mungkin bisa dilakukan di LPG Pinang. Yang kita lakukan yang di Sragen yaitu kita bekerjasama dengan Binadik, Kasih Tahanan. Memang secara prosedur itu dipakai borgol dan sebagainya. Setelah kita koordinasi, alhamdulillah kemarin waktu itu cuci darah Mas yang ada di Sragen. Dari teman-teman LP kita diberi pelonggaran untuk ikut serta keluarga napi untuk menjaga 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 si keluarganya itu di dalam rumah sakit dan diperkenankan oleh petugas untuk menjaga. Petugas itu ke sana hanya pas waktu jam-jam tertentu. Misalkan pergantian
waktu pergantian petugas, dia seolah-olah juga dijaga karena kita sudah permohonan, Mas. Yang permohonan ke Karuta Kalapa sehingga dipersetujui melalui kasih binadik dan kasih tahanan. Karena itu hak orang untuk berobat. Itu diperkenankan, Mas. Yang selama ini kita lakukan di wilayah Sragen. Tinggal komunikasi saja. Dan keluarga membuat surat permohonan untuk menjaga dan merawat tidak kabur, itu saja. Mungkin itu saja Bu Ana yang kita lakukan di Sragen, bisa sehingga si anak itu merasa diperhatikan, tidak di taknei lah, bahasanya dibiarkan saja. Ada rasa tumbuh untuk sembuh dan pulih kembali ke pangkuan masyarakat, ke keluarga. Tinggal komunikasi saja, Mas, antara petugas binadik, kasih tahanan, insya Allah akan diberi kesempatan untuk menjaga si anak tersebut. Mungkin itu yang kita lakukan. Insya Allah kalau di Kementerian Hukum HAM, insya Allah memberikan izin. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sungguh memang menjadi salah satu patokan bahwasanya keluarga adalah rencana terakhir yang memang menjadi support system terbaik ya Bapak bagi setiap individual. Maka dari itu mungkin dari lapas juga pun sudah memiliki SOP memang masing-masing. Bisa diperhatikan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak pun SOP-nya juga sudah ditetapkan. Mungkin demikian dari Ibu Ana. Apakah ada tanggapan terlebih dahulu nih Bu Ana? Karena ini Ya, jawabannya menarik juga ini Ibu. Mangga Ibu bisa ya. ditanggapi terlebih dahulu. Baik. Terima kasih untuk Pak siapa yang mana? Nanti Narasumber untuk apa jawaban dan informasi yang cukup bagus, ya menambah apa pengetahuan saya dalam hal koordinasi dengan lembaga masyarakat atau dengan keluarga. Jadi memang kami jarang mendapat kasus yang pasien nafsa. Terima kasih sekali lagi, jadi menambah wawasan ya dalam hal menciptakan jejaring dengan lembaga lain di luar rumah sakit. Lalu saya mungkin mau bertanya lagi, apakah boleh pekerja sosial itu berkoordinasi dengan pekerja sosial di lembaga lembaga itu sendiri? Itu aja sih mungkin, makasih. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Sunardi. Mangga Bapak, silakan. bisa Bapak, bisa Bu, untuk bekerja sama di tinggal mengajukan permohonan Bu, ke kasih binadik melalui kasih binadik Bu, untuk melakukan kerjasama. Yang kita diserahkan seperti itu, melakukan kerjasama dengan melalui kasih binadik. Baik, Boleh? terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari Ibu Ane sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan kembali Ibu? Cukup Kang. Sudah membuka ini ya apa menambah wawasan sehingga juga kita paham, oh kalau nafsa itu nanti akan urusannya begini untuk per pemilihnya untuk meningkatkan, oh ternyata memang kita harus dukung keluarganya. Jadi ya terima kasih narasumber yang luar biasa yang bisa yang membangun eh, apa saya juga harus berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memfasilitasi si pasien itu sendiri bersama keluarganya. Ya, menambah pengetahuan juga ya. Terima kasih Kang, terima kasih narasumber. Cukup luar biasa, keren, keren. Terima kasih, tetap sehat.
Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Ibu Ana atas pertanyaannya yang sungguh sangat menggugah sekali ya. Dan ini memang menjadi pembahasan yang sangat penting sekali untuk tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Ana. Nah, untuk termin pertama ini masih ada satu lagi nih untuk yang ingin bertanya kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu Mangga. Silakan, mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan disampaikan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan materi pun, apapun ada yang di luar Baik, dari materi dari Bapak mampu untuk dari menjawab, silakan. Mangga, Bapak dan dari Ibu. Cirebon, Kabupaten Cirebon, mau nanya adalah, Mangga, halo, Bapak Ahmad Saroni, silakan Bapak. ya, Mohon izin, Pak. baik, makasih, Mas. Adanya IPWL ini sebenarnya sangat membantu bagi kami dari Dinas Sosial kaitan dengan penanganan penyalahgunaan nafsa ini ya. Karena di tiap kabupaten kota itu belum tentu ada balai atau panti rehab ya. Sehingga dengan adanya IPWL yang eh, yang tujuannya untuk penanganan penyalahgunaan nafsa ini ya kami dari Dinsos ya sangat terbantu gitu. Makanya tiap kabupaten kota harusnya ada lah gitu. Jangan sampai dibubarkan ya IPWL itu kan gitu. Kemudian saya mau nanya nih, berapa sih jumlah personilnya Yayasan Lentera, ya, jumlah personil yayasannya ini ada berapa orang dan biaya operasional dari mana gitu, supaya bisa jelaskan barangkali ada yang inilah apa pengen tahu gitu kan banyak kegiatan-kegiatan. Nah ini biaya operasional dari mana gitu. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Syaroni atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa personil dari Yayasan Lentera dan juga ini sumber dananya dari mana nih Bapak? Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Bapak Sunardi. Mangga Bapak, tempat dan waktu disilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Saroni dari Dinas Sosial Cirebon ya. Nah, kami ada sekitar 10 orang Bapak yang selalu melayani masyarakat dan biaya operasional ya dari kita dan alhamdulillah kadang dari pemerintah juga memberikan suatu support yaitu berupa beras dan sebagainya. Ya, karena kita berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Kan intinya itu Pak, hanya bismillah saja. Ya itu makanya istilahnya rombongan lillahi ta'ala lah itu ya. Bismillah Iya, ya. ya, makasih ini jawabannya. Karena kita tidak tarif Bapak. Ya kalau mau memberi ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita tetap melayani. Iya, ya itu. Terima kasih nih jawabannya nih untuk yang lain. Ya memang kerja sosial ya harus begitu ya, tanpa pamrih gitu, terus gitu. Walaupun ada anggaran atau tidak ada anggaran, tetap jalan gitu ya. Terima kasih Mas. Ya, Baik, terima kasih banyak Bapak Ya, Ahmad Syaroni atas pertanyaannya sudah terjawab juga mungkin dari Bapak dan Ibu yang mengetahui Yayasan PWL dan juga Yayasan Lentera ini bisa kata Bapak Sudari tadi menyumbangsikan entah itu saran dan juga masukan ataupun biaya dari mana dari Bapak dan Ibu semua itu sangat membantu sekali. Oke, selanjutnya karena termin pertama sudah selesai, tapi ini udah ada lagi nih yang mau bertanya nih sepertinya nih. Udah ada yang raise hand kepada Bapak atau Ibu yang raise hand disilakan untuk on kamera terlebih dahulu dan memperkenalkan diri, asalnya dari mana dan disampaikan pertanyaannya. Bangga, Bapak atau Ibu disilakan. Ya, terima kasih Mas. Izin saya Adi dari Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih Cisau. Sama-sama yayasan bertanya ke yayasan juga nih. Halo. ya.
Baik, Bapak, halo, halo. Suaranya sudah terdengar dengan jelas. Mangga Bapak bisa dilanjutkan. Ya, baik, 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 Mas, baik, Mas. Izin, Pak. Eh, Hebat, hebat untuk Bapak bisa mengurusi teman-teman usaha yang ya belum tentu semua orang bisa, Pak. Belum tentu semua orang bisa. Hanya kayaknya orang-orang terpilih saja, Pak, yang mampu untuk bisa mengurusi mereka-mereka yang eh, eh, mengalami hal-hal seperti itu. Nah, izin Pak untuk saya mau bertanya sedikit. Eh, di tempat Bapak, bagaimana penanganan mereka itu? Apakah eh, pasien-pasien itu mendapatkan obat atau dengan terapi khusus, Pak? Terapi khusus untuk mereka dan eh, apakah bisa dari luar daerah merekomendasi untuk mengirimkan ke tempat Bapak ke Lantera. Kalau kami di Sauk Tangerang ada dua orang yang nafsa, tetapi eh, sepertinya sudah bukan hanya narkoba saja dia, tapi mungkin karena kebanyakan obat atau bagaimana sampai sudah masuk ke pikirannya dan akhirnya mohon maaf bahasa kasarnya itu gila Pak, gila dan eh, beliau itu sebenarnya ada keluarga, cuman karena sudah tidak bisa ditangani oleh keluarga sehingga beliau itu dilantarkan di luar, lalu kemudian kami keluar untuk memang setiap 3 bulan itu kami di yayasan kami keluar untuk mencari menyisir di sepanjang jalan apakah ada ODGJ. Oh sebentar Pak, kami kebetulan bergerak di bidang sosial juga, tapi ngurusi teman-teman ODGJ yang terlantar di jalan. Jadi pada saat kami keluar untuk menyisir di jalan, ketemulah dengan orang ini, kita evakuasi, kita bawa, lalu kemudian kami sempat bawa ke Rumah Sakit Marzuki Madi untuk uh, dites semuanya, bahkan pemeriksaan segala semuanya. Ternyata beliau itu ada zat narkoba yang ada di dalam tubuh beliau. Lalu kemudian kami berusaha untuk beliau sempat dirawat di sana hampir 21 hari. Lalu kemudian beliau diizinkan untuk pulang dan dirawat di panti dan minum obatnya ya terus kontrol. Nah, suatu saat saya tanya ke beliau, ada nggak sih keluargamu? Dia bilang ada Mas. Di mana? Di Jakarta. Kasih alamatnya, saya cari ketemu dengan keluarganya, lalu kemudian kami konfirmasi sama kecocokan dengan hasil yang kami dapat dari rumah sakit. Ternyata keluarganya bilang memang beliau itu dulu pemakai keras, jadi hanya sudah ada virus yang masuk ke otaknya dan akhirnya gila. Itu kata istrinya seperti itu, Mas, Bapak. Nah, apakah di tempat Bapak itu yang seperti ini Bapak pernah mengalami di tempat Bapak dan setelah mereka itu ada di sana rawat nginap atau pulang dan dia rawat nginapnya itu apakah berapa lama dan kalau misalkan yang tidak ada keluarga itu penanganannya bagaimana dan ditempatkannya seperti apa? Apa dikembalikan ke dinas sosial atau memang tetap di Lantera, Pak? Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Moderator. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya Bapak Adi. Ini Pak Adi ini di sesi sebelumnya juga bertanya nih Pak. Saya masih ingat pertanyaan Bapak terkait klien DGJ yang di mana yang bersangkutan juga narkoba dan dibawa ke LKS Bapak dan ini
dari keluarganya itu tidak menerima pun, ini pertanyaannya juga sangat menarik Bapak Adi. Mungkin dari berbagai macam pertanyaan dan juga latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adi tadi bisa ditanggapi oleh Bapak Sunardi. Mangga Bapak disilakan untuk menanggapi pertanyaannya. Terima kasih Pak Adi yang dari Yayasan Saung. Saung. Yang kita alami waktu itu Pak, kita mendapatkan sebuah anak, kebetulan mohon maaf dia dapat tekanan dari keluarga, terus dapat tekanan sehingga dia juga mohon maaf dia harus kita larikan karena terdapat 2 diagnosa, ya ada kemiringan, sehingga kami melarikan ke RSCD Surakarta untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, karena kita di sini kan hanya melayani korban Pak ya, karena kalau yang sudah diagnosa itu kita larikan ke RSCD dulu Pak, untuk ditangani secara medis. Setelah dari medis bisa dinyatakan siap pulih, ya kita lakukan untuk membantu kefungsian sosialnya. Kalau sudah selesai, kita baru koordinasi dengan dinas sosial yang terkait, karena anak itu dari luar Jawa, dari luar Sragen, luar Jawa Tengah, itu di Bondowoso. Sehingga setelah selesai penelusuran kepada keluarga tidak mau Pak, kita mencari keluarga terdekat dari almarhum bapaknya. Setelah bisa kembali ke keluarga bapaknya menerima, kita serahkan. Kalau belum ya kita masih rawat, menunggu sambil mencari ada titik keluarga yang berkenan untuk merawatnya Pak. Yang kita lakukan seperti itu. Nggak mungkin yang dikatakan UDGJ yang dari Jakarta itu bisa dilakukan penelusuran melalui teman-teman TKSK yang ada di daerah-daerah masing-masing Pak. Insya Allah ketemu. Karena ada geometrik yang tidak bisa kita pungkiri. Kemarin juga terjadi yang seperti itu. Ada yang bahkan sampai meninggal juga. Kita antarkan sampai jenazah ke rumah bulan lalu. Mungkin itu Mas. Insya Allah kita melayani sampai ada diketemukan keluarga yang berkenan untuk merawat si keluarganya. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak yang telah menanggapi pertanyaan dari Pak Adi. Bangga Bapak Adi, apakah ada tanggapan terlebih dahulu dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sunardi? Mangga Pak Adi. Baik Mas, makasih Mas. Wes cukup Mas, cukup jelas. Terima kasih Pak, tetap semangat Pak untuk terus tebarkan kebaikannya Pak. Semoga setiap usaha dan kerja keras Bapak selalu dimudahkan dan selalu sehat. Mas moderator pun demikian, sehat-sehat Mas. Aku tak tunggu di yayasan Mas, sampai kalau nggak datang musuhin kita Mas. Mas, terima kasih Mas, terima kasih Mas. Terima kasih banyak Bapak Adi, luar biasa sekali pertanyaannya dan sudah terjawab tadi dari Bapak Sunardi. Semoga Mas Adi juga sehat selalu. Baik, nah termin kedua ini masih ada satu penanya lagi dan alhamdulillah kita sudah bersama penanya selanjutnya. Kepada yang saya hormati Bapak Ayep Rusmana, mohon izin Bapak disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin Bapak, mangga. Baik, terima kasih Kang TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan dan saya mendengar walaupun tidak dari awal ya Kang TB, menarik sekali apa yang disampaikan Bapak narasumber. Terima kasih Pak narasumber apa yang disampaikan.
ini memang sangat bermanfaat bagi khalayak ya. Tadi disampaikan oleh Bu Ana, Pak Ahmad Saroni, kemudian Pak Adi ya barusan, yang juga sangat relevan nih, apa yang disampaikan Pak Adi dengan kebutuhan halayaknya. Nah, saya yakin ini semua perlu sering ya, Kang TB, perlu sering melakukan webinar seperti ini karena masyarakat halayaknya khususnya itu akan semakin paham apabila terjadi satu hal yang memang itu dibutuhkan penanganan, ya salah satunya ke IPWL. Nah, IPWL yang dilakukan, yang selalu eksis. Nah, inilah yang perlu ditindaklanjuti apabila beliau ada kesulitan. Salah satunya tadi Pak Ahmad Saroni dari Dinas Sosial, itu sebetulnya akan selalu tersambung dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial. Dan akan selalu tersambung dengan beberapa organisasi atau layanan kesejahteraan sosial lainnya yang berbeda maupun yang serupa. Sehingga apa yang ditanyakan Bu Ana itu tadi, itu akan relevan untuk melakukan kerjasama. Mulai dari tingkatan kerjasama ini ada 3 lah ya, kalau dalam konsepnya. Mulai dari kerjasama awal, kemudian melakukan koordinasi, kemudian kolaborasi. Nah, kalau sudah bentuknya kolaborasi, apa yang disampaikan Pak Adi ini udah otomatis. Nanti Bapak narasumber juga akan kebingungan dari mana mencari dana, bagaimana menentukan sekretariat, bersama siapa melakukan kegiatan itu gitu ya. Otomatis sumber daya itu di mana-mana ada. Betul tadi sampaikan Bapak narasumber Pak Nardi, bagus sekali ya. Pada saat Bu Ana nanya, bagaimana nih pekerja sosial boleh nggak kalau melakukan kerjasama dengan pekerja sosial yang ada yang terdekat di lingkungan sekitarnya? Jawaban beliau amat sangat bagus sekali. Boleh, silakan. Nah, ini semua apabila sudah dilakukan kolaborasi. Jadi tingkatan kerjasamanya itu yang perlu dibangun, kalau hemat saya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh pihak IPWL, saya meyakini IPWL ini inisiator sistem gitu. Ini bagus Kang, nanti lanjutkan ya Kang. Doa yang dipanjatkan oleh Kang Adi tadi aminkan oleh saya Pak. Saya aminkan betul. Semoga semuanya terkabulkan ya, khususnya untuk Kang Sunardi yang saat ini menangani IPWL-nya, dan bagi kita semua yang hadir khususnya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga poin penting dalam mengukur keberfungsian sosial barangkali ya. Nah, ini sudah ada di Undang-Undang Pekerja Sosial. Maka Bapak Ibu kembali lagi ke hitohnya, Undang-Undang Pekerja Sosial bisa dibaca ulang. Itu tertulis di situ jelas ada 3 poin ukuran keberfungsian sosial. 1, itu bisa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, mampu untuk memajukan atau memberikan peluang untuk maju gitu ya bagi klien yang sudah ditangani. Artinya kita memberikan layanan batasnya sampai di situ gitulah kira-kira batas minimal yang saya maksud kalau ngecek lagi ke Undang-Undang Pekerja Sosial. Dan perlu kita syukuri bahwa kita semua sudah memiliki acuan untuk kita sama-sama jadikan dasar dalam memberikan layanan. Khususnya yang sekarang diberikan layanan oleh Kang Nardi ya di IPWL. Ya umumnya berbagai jenis masalah kesejahteraan sosial yang selama ini dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di setiap lembaganya masing-masing, saya yakin akan berjalan dengan senantiasa sesuai dengan apa tadi landasannya. Nah, balik lagi acuannya ke Undang-Undang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial nomor berapa? Nomor tahun 2019 ya. Nomor 11 tahun 2019. Nah, ini bisa diajarikan acuan Undang-Undang Pekerja Sosial 14 tahun 2019. Nah, mudah-mudahan ini bisa sama-sama saling saling merekomendasi gitu lah.
khusus kalau saya nih Kang TB menginformasikan saja bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membutuhkan akreditasi untuk lembaga kesejahteraan sosial, insya Allah saya siap membantu bapak ibu sekalian. Saya Kang Sunardi nih di Yayasan Lentera, Ya, apabila masih membutuhkan, apakah itu reakreditasi atau ya. akreditasi awal gitu ya, boleh kontak saya Kang. Kang Ya, Adi, Bapak. boleh kontak saya Kang Adi, silakan ya di Siap, Bapak. tempat Bapak. Kalau ada yang belum terakreditasi, kontak saya aja. Nanti saya akan beri kontak kontak ke Kang Ujang ya, tim saya yang ada di kampus di Poltekkes Bandung. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di dinas sosial masing-masing juga silakan. Nah, akreditasi lembaga yang Bapak Ibu memiliki itu akan meyakinkan atau yang menjadikan ukuran kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian memberikan layanan yang profesional, yang bisa memberikan perlindungan gitu ya intinya, dan perlindungan pada kliennya masing-masing. Demikian barangkali dari saya nih, terima kasih sekali nih berikan kesempatan Kang TB dan Kang Nardi, lanjutkan ya Kang. Iya, Bapak. Sukses selalu, sehat dan ditambah rezekinya. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak. Hatur nuhun pisan atas luar biasa sekali atas penyampaiannya kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan itu dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi penggugah semangat lagi nih untuk mengabdikan diri untuk kesejahteraan sosial yang ada di Republik Indonesia tentunya. Baik, terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Mungkin ingin ditanggapi dulu nih oleh Bapak Sunardi, mangga Pak Sunardi disilakan untuk menanggapi. Terima kasih Pak Asep atas saran dan petuahnya. Insya Allah Lentera Berbagi siap Kang. melayani Pak. Iya, bagus. Insya Allah kita sudah mengambil putusan untuk melayani masyarakat sampai akhir hayat, insya Allah tetap melayani Pak. Bagus, amin ya Pak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, nah sekarang ini kita memasuki kepada termin yang terakhir. Termin ketiga, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Di termin ketiga ini ada dua orang penanya lagi. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, mangga Bapak Ibu boleh raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak, Ibu? Mohon izin semuanya. Baik, dirasa sudah tidak ada. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi pada sesi Sekolah Inovasi Peksos 5 Oktober tahun 2024 ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita dapat diberikan keberkahan sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya Amin. mohon izin kepada Bapak Sunardi agar memberikan closing statement ataupun penyampaian terakhir yang menjadi penutup dari webinar Sekolah Inovasi Peksos pada kesempatan kali ini. Mangga Bapak, mohon izin untuk disampaikan. Peluklah anak-anak karena keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjaga kita untuk menjadi lebih baik. Itu aja Mas, peluklah anak-anak dan perkuatlah keimanan dan ketakwaan sehingga akan menjadi hidup lebih baik. Amin, 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 ya rabbal alamin. Perkuat keimanan dan ketakwaan. Nah, mantap sekali ya Bapak. Terima kasih banyak atas closing statement-nya. Mohon izin, Bapak, terima kasih banyak untuk materi pada kesempatan kali ini.
Dan kami berharap kepada Bapak dan Ibu semua agar dapat mengikuti Sekolah Inovasi Peksos selanjutnya di sesi yang lebih menarik dan juga dengan materi yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya kepada Bapak dan Ibu boleh untuk on kamera dulu Bapak, Ibu. Kita dokumentasikan terlebih dahulu momentum indah dan momentum yang berharga ini dengan Bapak Sunardi. Boleh on cam dulu? Wah, mantap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Boleh di on cam semuanya? Oke, kita dokumentasikan terlebih. Mohon izin Bapak Ibu untuk dokumentasikan. 3, 2, 1. Oke, cangkat-cangkancang buncis. Oke, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu saya, Tubagus Muhammad Nur Imtihan, memohon maaf bila mana ada tindakan ataupun perkataan yang salah. Semoga materi pada kesempatan ini dapat membawakan kebermanfaatan dan juga keberkahan bagi kita semua. Sebelum saya menutup sesi webinar kali ini, saya punya pantun terlebih dahulu nih. Jadi boleh dicek. Oke. Akang Sunardi ngajar ngaji, cakep. Pulang-pulang bawa bimbingan, cakep. Kita akhiri webinar ini, cakep. Terima kasih, semoga berkesan. Terima kasih semuanya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mangga, nuhun sadayana. terima kasih banyak Bapak semuanya, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.